Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang ke-19 ini, insya Allah kita akan membahas tentang contoh-contoh para ulama ahlu sunnah, ulama salafi mentakwil sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa masalah mentakwil dalil-dalil sifat Allah itu adalah masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah. Itu semua adalah masalah perbedaan di kalangan para ulama ahlu sunnah. Bahkan para ulama salaf pun terdapat perbedaan itu di kalangan mereka. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa mentakwil sifat Allah adalah metodenya ahlul bid'ah, bukan metode salaf. Tidak ada satupun ulama salaf mentakwil. Ini para jemaah sekalian, khususnya teman-teman saya para ustadz salafi, ucapan yang demikian adalah ucapan yang sangat keliru. Bahkan bisa dianggap sebagai kedustaan. Karena kenyataannya para ulama ahlu sunnah, bahkan ulama salaf, mereka berbeda pendapat. Ditambah lagi para jemaah sekalian, secara dalil ternyata tidak ada dalil tegas, tidak ada satupun dalil tegas yang mengatakan bahwa dalil-dalil tentang sifat Allah harus diimani apa adanya, tidak boleh ditakwil. Tidak ada dalil seperti itu. Sedangkan dalil umum yang mengindikasikan dianjurkan mentakwil justru ada, yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika Nabi mendoakan sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan beliau sahabat Ibnu Abbas tentang masalah agama dan ajarkan dia takwil. Nabi katakan, ajarkan Ibnu Abbas ya Allah takwil. Nabi tidak katakan wa 'allimhu tafsir. Bisa Nabi mengucapkan wa'allimhu tafsir. Kenapa Nabi tak ucapkan itu? Karena Nabi ingin memberitahu bahwa takwil sama sekali tidak salah. Yang salah itu tahrif. Takwil yang tidak punya sandaran dalil, tidak sesuai kaidah bahasa, itu yang salah. Namanya tahrif. Tapi kalau takwil para jemaah, justru Nabi mendoakan sahabat Ibnu Abbas agar menjadi ahli takwil. Nah, oleh karena inilah para jemaah, ulama salaf, ulama ahlu sunnah salafi berbeda pendapat. Masalah yang seperti inilah yang dikategorikan ijtihadiyah. Sama-sama ahlu sunnah, sama-sama salafi, bukan ahlul bid'ah. Maka kita lihat contoh-contoh ulama salafi, ulama ahlu sunnah mentakwil. Sangat banyak para jemaah. Namun saya sebutkan sebagian saja. Pertama, tentang mentakwil firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Allah berfirman, "Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah." Kemana saja kalian menghadap, di sana ada wajah Allah. Imam Ibnu Katsir
seorang ulama besar Ahlus Sunnah Salafi, dalam kitab tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir, beliau membawakan tafsir sahabat Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qal, dari sahabat Ibnu Abbas beliau berkata, qiblatullah, yang dimaksud wajah Allah di ayat tadi adalah kiblat Allah. Para jemaah, para ustadz sekalian, ini namanya ta'wil. Ta'wil itu sorful lafzi an zahirihi, memalingkan lafadz dari zahirnya. Lafadznya jelas wajah, kok jadi kiblat? Itu namanya ta'wil. Namun tidak sesat para ustadz, karena ta'wil ini sesuai kandungan ayat. Jadi jangan antum mutlakkan bahwa takwil itu jalannya ahlul bid'ah. Tidak ada ulama salaf mentakwil. Antum dianggap dusta para ustaz. Ini sahabat Ibnu Abbas yang mentakwil. Antum katakan sahabat tidak ada mentakwil. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir, seorang ulama besar salafi. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama salafi mentakwil firman Allah surat Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Seorang ulama besar Ahlus Sunnah, ahli tafsir, ulama salafi, Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir beliau, tafsir Al-Qurtubi, beliau membawakan ucapan seorang ulama besar tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sa'altu Aba Ubaidata an qawlihi ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah, faqala illa jahahu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya kepada sahabat Abu Ubaidah tentang ayat Allah tadi, segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Kata sahabat Abu Ubaidah, illa jahahu. Wajah di situ adalah kedudukan, keagungan Allah. Sahabat mentakwil. Kata Imam Al-Qurtubi menukil ucapan Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa kita katakan tidak ada sahabat mentakwil? Jelas ini takwil para jamaah. Wajah menjadi jah, itu takwil. Namun tidak salah, karena dalam bahasa Arab wajhun bisa diartikan dengan jahun. Orang itu punya wajah di tengah manusia, artinya punya kedudukan di tengah manusia. Bisa jadi takwil, bukan kesesatan. Sebagian besar ulama salaf, mereka berprinsip qiraatuhu, tafsiruhu qiraatuhu. Tafsirnya adalah baca saja. Amirruha kama ja'at, biarkan dalil itu apa adanya. Itu sebagian besar salaf. Namun sebagian yang lain mentakwil, dua-duanya dibenarkan. Kemudian Imam Al-Bukhari juga mentakwil ayat tadi. Kata Imam Al-Bukhari, kullu syai'in halikun, dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu nanti akan binasa hancur kecuali wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Illa mulkahu, kecuali kekuasaan Allah. Jelas Imam Bukhari mentakwil wajah menjadi mulka, menjadi kekuasaan. Itu takwil para ustadz, dan tidak sesat. Tidak ada satupun ulama salafi mengatakan Imam Bukhari sesat atau melakukan kesesatan, karena takwil sangat dikenal di kalangan ulama Ahlus Sunnah. Para jemaah sekalian, para ustadz salafi, tambahlah ilmu dan wawasan kita. Jangan meyakini sesuatu yang tidak benar.
Tidak ada ulama salafi mentakwil. Akibat keyakinan antum yang salah itu, antum terjatuh dalam kesalahan yang sangat fatal. Ucapan Imam Bukhari ini akhirnya antum takwil. Sebagian ustadz salafi ada yang mentakwil. Jelas-jelas Imam Bukhari mengatakan illa mulkahu. Siapapun yang bisa baca kitab, ngerti bahasa Arab, otomatis ketika membaca ucapan Imam Al-Bukhari pasti dia baca illa mulkahu. Itu otomatis karena itu sesuai kaidah bahasa Arab. Namun akibat keyakinan yang sudah salah, tidak mungkin Imam Bukhari mentakwil. Akibat itulah bingung. Kemudian berpikir, kok bisa ya Imam Bukhari mentakwil? Jangan-jangan bukan mulkahu, jangan-jangan malikahu. Berubahlah bacaan itu menjadi malikahu. Itu bacaan yang sangat aneh, Ustadz. Yang anehnya antum tuduh yang baca mulkahu nggak ngerti bahasa Arab, antum baca malikahu, bacaan aneh yang menunjukkan antum tak ngerti bahasa Arab sama sekali. Bacaan malikahu itu fatal sekali kesalahannya para ustaz. Kesalahan pertama, kalau antum katakan mulkahu itu mentakwil, maka ketika antum rubah menjadi malikahu sama-sama takwil. Apa antum nggak ngerti apa itu takwil? Sarful lafzi an zahirihi, wajhun wajha menjadi malika, sama saja, berarti antum juga mentakwil. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, ketika antum baca malikahu, mau tidak mau antum harus merubah susunan ayat, dan ini kebatilan, bahkan bisa kesesatan. Wajahahu, wajah Allah, yang mau dibahas hanya wajah, kalimat wajah. Hu sama sekali tidak diganggu gugat. Hu di situ artinya Allah, wajahnya, wajah Allah. Wajah itu yang ditakwil menjadi mulka atau versi antum malika. Hu-nya jangan diganggu gugat. Ketika antum rubah menjadi malika, mau tidak mau antum harus merubah makna dari hu, domir hu di situ. Harusnya wajah Allah, kecuali kekuasaan Allah antum ganti menjadi pemilik. Mau tak mau Allahnya antum buang, antum ganti menjadi wajah, menjadi kecuali pemilik wajah. Sudahlah antum mentakwil, antum merubah-rubah susunan ayat. Ini kebatilan, kesalahan yang sangat fatal akibat tidak ngerti bahasa Arab, menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, kemudian mentakwil ucapan ulama. Dan yang ketiga yang paling fatal para ustadz, ketika antum baca malikahu sedangkan hu di situ adalah Allah, bahkan ini bisa terjatuh dalam kekufuran. Karena artinya nanti segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksudnya antum katakan kecuali pemilik, hu-nya Allah, berarti kecuali pemilik Allah, dan ini kekafiran para ustaz. Mengerikan sekali, menyesatkan sekali jika antum baca malika akibat tak pandai menghargai perbedaan. Menuduh orang lain tak ngerti bahasa Arab, antum mentakwil yang menyesatkan. Hu Allah, malika antum katakan pemilik, berarti pemilik Allah. Karena antum sudah bingung, hu-nya antum ganti lagi menjadi pemilik wajah. Bertaubatlah para jemaah, para ustadz, jangan malu memperbaiki kesalahan. Imam Bukhari itu mentakwil jelas, dan beliau bukan hanya di ayat ini, di beberapa ayat lain juga beliau mentakwil, karena memang takwil itu adalah bagian metode ahlus sunnah salafi, bukan ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu takwil batil atau tahrif yang tidak sesuai kaidah bahasa Arab. Adapun mulkahu sesuai dalil, karena para jemaah ternyata
Di hari kiamat kelak, yang tidak Allah hancurkan itu, yang tidak binasa itu bukan hanya Allah. Ada beberapa makhluk yang melambangkan keagungan dan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Itulah yang dimaksud mulka. Surga sudah ada, di hari kiamat tidak dihancurkan. Neraka tidak dihancurkan. Arsy tidak dihancurkan. Jadi di hari kiamat itu ada makhluk-makhluk yang melambangkan kekuasaan Allah, tidak Allah hancurkan. Begitu para jamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 52, "Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Jangan engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di sore hari. Mereka mengharap wajah Allah. Yuriduna wajhah, mengharap wajah Allah. Kata Imam Al-Baghawi, seorang ulama Ahlus Sunnah Salafi, dalam tafsir beliau, tafsir Al-Baghawi, qala Ibnu Abbas, kata beliau telah berkata sahabat Ibnu Abbas, yatlubuna thawaballah, mengharap wajah Allah. Wajah Allah adalah pahala Allah, kata sahabat Ibnu Abbas. Sahabat mentakwil wajah jadi pahala, itu sesuatu yang sangat jauh sekali. Namun memang demikian maknanya, bisa susunan kalimat yang diharapkan orang beribadah termasuk pahala dari Allah. Maka wajah bisa diartikan pahala. Itu takwil para ustaz. Jadi takwil tidak sesat. Akidah takwil termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Imam Al-Baghawi ketika ayat lain, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 38, yuriduna wajhallah, mereka menginginkan wajah Allah. Kata Imam Al-Baghawi, yatlubuna thawaballah, mereka mengharap pahala dari Allah. Imam Al-Baghawi mentakwil. Yang sangat menyedihkan para ustadz, para jamaah, khususnya para ustadz salafi. Sebagian ustadz kita, ustadz salafi, mengatakan Imam Al-Baghawi salah satu ulama yang melarang mentakwil. Para ustadz, antum keliru. Bahkan bisa dianggap antum berdusta atas nama Imam Al-Baghawi. Beliau sendiri mentakwil. Mustahil beliau katakan tidak boleh mentakwil. Para jamaah, para ustadz, berhentilah terlalu semangat menyalahkan kaum muslimin. Antum nanti akan sering berdusta tanpa disengaja. Memang pernah Imam Al-Baghawi membawakan keterangan bahwa Mu'tazilah itu suka mentakwil, sedangkan Ahlu Sunnah tidak. Beliau bukan mengatakan tidak boleh mentakwil. Beliau hanya menyebutkan kebanyakan Ahlu Sunnah itu tidak mentakwil, dan sudah saya sampaikan sebagian mentakwil. Dan kalau seperti Mu'tazilah dan kelompok lain memang sering mentakwil. Takwil mereka banyak yang batil, namun takwil yang benar itu juga bagian dari akidah Ahlus Sunnah. Kemudian yang terakhir, hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi, Allah berkata, wa idza atani masyan ataituhu harwalatan, jika hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan jalan cepat. Allah katakan harwalah, Allah sebut Allah punya sifat harwalah, jalan cepat. Syekh Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, wa hadhil harwalatu sifatun min sifati af'alihi allati yajibu alaina al-imanu biha.
Sifat harwalah jalan cepat ini adalah sifat dari sifat perbuatan Allah yang wajib kita mengimaninya. Kata Syekh Utsaimin, harwalah itu sifat Allah yang wajib diimani. Kalaulah mentakwil tidak boleh, berarti yang mentakwil sesat. Kita lihat faktanya. Asy-Syaikh Al-Fauzan dalam fatwa beliau ada audio suaranya, ada bahkan videonya. Mudah dilihat dan dicari. Kata Syekh Al-Fauzan, yaqulullahu azza wa jalla, man atani yamshi ataituhu harwalatan. Siapa yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya dengan jalan cepat. Bimakna man asra'a ila ridai wa ta'ati asra'tu fi maghfirati dhunubihi wa qada'i hawaijihi. Maksud jalan cepat harwalah di situ, kata Syekh Al-Fauzan, adalah aku segera mengampunkan dosanya, aku segera menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Syekh Al-Fauzan mentakwil. Itu bukan harwalah jalan cepat, namun maksudnya Allah segera mengabulkan permohonan hamba yang segera taat. Bahkan di akhirnya kata Syekh Fauzan, wa fi hadha raddun ala ba'dil mutasarri'in alladina yuthbituna lillahil harwalata. Di hadis ini terdapat bantahan bagi sebagian orang yang gegabah, yang terburu-buru menetapkan Allah punya sifat harwalah. Inilah perbedaan pendapat Ahlus Sunnah para jamaah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan harwalah itu sifat Allah, sedangkan Syekh Al-Fauzan mengatakan bukan. Bahkan orang yang mengatakan itu sifat Allah tergesa-gesa. Berani antum para ustadz mengatakan Syekh Utsaimin gegabah? Atau berani antum para ustadz mengatakan Syekh Al-Fauzan sesat karena mentakwil? Mentakwil dan tidak mentakwil adalah akidah Ahlus Sunnah Salafi. Berhentilah menyesat-nyesatkan amalan, bahkan akidah umat Islam, khususnya di Indonesia ini yang mayoritas berakidah Asy'ariyah, yang mana mereka banyak mentakwil sebagian sifat Allah, dan itu bagian dari amalan akidah Ahlus Sunnah. Demikianlah para jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya, masalah mentakwil sebagian sifat Allah adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah mu'tabarah. Perbedaan kuat, sama-sama Ahlus Sunnah Salafi, bukan perbedaan yang lemah, tapi perbedaan yang kuat. Sehingga semua takwil yang lain pun sama. Selagi memiliki dasar dalil-dalil dan kaidah bahasa Arab, maka tidak sesat. Mentakwil Allah turun ke langit dunia sudah lewat. Imam An-Nawawi mentakwil rahmat yang turun, jadi itu tidak sesat. Yang mentakwil turun maksudnya rahmat, itu salafi Ahlus Sunnah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa tinggi di atas aras, itu juga ulama berbeda pendapat. Bahkan Imam Ibnu Abdul Bar dengan sangat keras dalam Fathul Bari dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, beliau katakan ketika beliau menjelaskan tentang hadis, dan ini belum saya sampaikan karena waktu yang pendek, hadis sahih, hadis riwayat Bukhari, kata Nabi, inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Rabbnya Allah, Tuhan orang yang sholat itu berada antara dia dan kiblat. Jadi Allah di antara orang sholat dan kiblat, di bumi berarti. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, wa fihi raddun, di hadis itu terdapat bantahan ala man za'ama, bagi orang yang menganggap annahu ala arsyihi bidatihi, bahwa Allah zatnya di atas aras. Ibnu Abdul Bar, ulama besar salafi Ahlus Sunnah, mengatakan hadis tentang Allah berada di antara orang sholat dan kiblat ini menunjukkan bahwa
hadis-hadis, ayat-ayat tentang sifat Allah ditakwil. Maka ini bantahan bagi orang yang mengatakan Allah zatnya di arsy, karena ternyata di hadis itu tidak di arsy. Nah, karena terkesan seperti bertentangan, maka ditakwil. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, ketika hadis itu boleh ditakwil, maka ayat tentang alal arsy istawa juga boleh ditakwil. Kata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Fathul Bari. Begitulah para jemaah. Mari buka hati, buka pikiran, lapangkan dada. Masalah ijtihadiyah bukan hanya masalah fikih, tapi di seluruh masalah agama, termasuk masalah akidah. Kalau masing-masing memiliki sandaran dalil, argumentasi ilmiah, namanya masalah khilafiyah, ijtihadiyah, mu'tabarah, sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi, tidak ada yang sesat. Mari kita berlapang dada. Mudah-mudahan ini menambah ilmu kita, dan semoga ini semua bermanfaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabb, syukran ya